Bayangkan, di tengah gurun yang panas, berdiri gedung-gedung yang menembus awan. Tanah-tanah yang dulu tandus, kini dipenuhi taman dan danau buatan. Namun di balik kemewahan itu, darah tumpah, persaudaraan retak, dan moral terkikis. Semua ini terjadi di negeri yang dulu menjadi pusat dakwah Islam. Apakah ini sekedar kemajuan zaman atau justru pertanda akhir zaman yang Rasulullah SAW kabarkan? Hari ini kita akan membedah tanda-tanda akhir zaman khusus di negara-negara Arab. Bukan sekedar teori, tapi fenomena yang sudah nyata kita lihat. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Gurun menjadi padang hijau. Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali menjadi padang hijau dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Arab dulu memiliki masa subur di zaman purba, era sebelum Nabi Ibrahim, lalu menjadi gurun. Nabi SAW mengabarkan ia akan kembali hijau. Arab dan Uni Emirat Arab lakukan cloud seeding, hutan buatan, dan lahan pertanian luas. Hujan alami lebih sering turun di wilayah padang pasir. Di Asir dan Al-Baha, Saudi, ladang hijau membentang seperti Eropa. Gedung pencakar langit di negeri para pengembala. Para pengembala kambing berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Hadis riwayat Muslim. Dahulu, bangsa Arab hidup sederhana di tenda dan memelihara unta. Namun fenomena terkini, ada Burj Khalifa yang setinggi 820 meter. Lalu ada Jeddah Tower, target 1 km. Dan Neom City dengan gedung lurus 170 km. Semua ini dibangun dalam waktu kurang dari 50 tahun. Perpecahan di negeri Muslim. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang terjadi saat ini, perang Yaman, konflik Suriah, blokade Qatar, persaingan politik di Libya, perang ideologi Sunni Syiah. Yang menjadi dampak, ada jutaan pengungsi, hancurnya peradaban bersejarah, dan melemahnya persatuan umat. Kekayaan yang melimpah hingga tak ada penerima zakat. Nabi SAW mengatakan, akan datang masa harta melimpah. Hadis riwayat Bukhari. Yang terjadi saat ini, negara Teluk punya PDB per kapita yang sangat tinggi. Di beberapa wilayah, pemerintah sulit menyalurkan zakat karena masyarakat sudah berkecukupan. Ironinya, meski kaya, masih ada pekerja migran yang hidup miskin di sana. Perang di Sungai Efrat. Hampir saja Sungai Efrat menyingkapkan harta berupa gunung emas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai fenomena terkini, Sungai Efrat surut drastis, muncul pulau-pulau baru. Ada yang berspekulasi ini mengarah pada perebutan sumber daya. Sebagai analisis, gunung emas bisa bermakna literal atau metafora, seperti minyak atau gas di dasar sungai. Banyaknya pembunuhan. Rasulullah SAW menyebut Al-Harj sebagai pembunuhan massal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai fakta terkini, Suriah, Irak, Yaman, jutaan korban sipil banyak dibunuh tanpa tahu alasan perang sebenarnya. Bangunan megah, moral runtuh. Kemajuan infrastruktur tidak sejalan dengan akhlak. Sebagai contoh, pesta musik besar di Riyadh Season. Masuknya budaya barat yang mengikis nilai Islam. Sebagai refleksi, mirip dengan sejarah kehancuran Romawi. Kemajuan materi, tapi dekadensi moral. Hilangnya ulama dan ilmu. Ilmu dicabut dengan wafatnya ulama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai fenomena terkini, banyak ulama senior di Arab wafat, sementara generasi baru lebih dikenal lewat media sosial ketimbang kedalaman ilmu. Perubahan peran perempuan. Nabi SAW bersabda, salah satu tanda kiamat adalah perempuan berpakaian tapi telanjang. Hadis riwayat Muslim. Yang terjadi saat ini, perubahan besar di Arab Saudi dan Teluk. Perempuan bebas mengemudi, ikut konser, tren busana yang lebih terbuka. Pasar yang dekat tapi hati yang jauh. Nabi SAW menyebut tanda kiamat adalah pasar menjadi dekat. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai fenomena terkini, lewat e-commerce, orang di Arab bisa belanja dari ujung dunia dalam hitungan jam. Sebagai analisis, kedekatan pasar ini terjadi di era globalisasi. Waktu terasa cepat, zaman akan terasa singkat, setahun seperti sebulan. Hadis riwayat Bukhari. Fenomena terkini, kehidupan di negara Arab serba instan, transportasi cepat, komunikasi real time, proyek besar selesai dalam hitungan bulan. Kembali ke gaya hidup jahiliyah. Nabi SAW mengingatkan, umat akan mengikuti jalan orang kafir sejengkal demi sejengkal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sebagai fakta terkini, tren pesta, judi online, dan minuman keras yang mulai dilegalkan di beberapa event khusus di negara Arab. Hilangnya rasa malu dalam maksiat. Nabi SAW bersabda, "Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Sebagai fenomena terkini, aksi maksiat seperti pesta dansa dicampur laki-laki dan perempuan, bahkan disiarkan di media sosial. Budaya konsumerisme berlebihan. Warga Teluk dikenal sebagai konsumen terbesar barang mewah dunia. Mal-mal megah berdiri di setiap kota besar, bahkan di gurun. Sebagai pembelajarannya, mengingatkan pada peringatan Al-Quran tentang umat yang tenggelam dalam kemewahan hingga lupa akhirat. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ketergantungan pada tenaga asing. Negara kaya minyak malah bergantung pada pekerja migran dari Asia Selatan dan Afrika. Masalahnya adalah menurunnya etos kerja generasi muda karena terlalu mengandalkan kemudahan hidup. Peningkatan ateisme dan sekularisme. Beberapa riset Arab Barometer 2019 menunjukkan meningkatnya anak muda Arab yang meninggalkan agama. Hal ini dipicu oleh krisis identitas dan pengaruh budaya barat. Perang saudara dan fitnah politik. Konflik di Suriah, Libya, dan Yaman dipicu oleh kepentingan politik luar negeri. Rasulullah SAW sudah mengingatkan tentang banyaknya fitnah menjelang kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Komersialisasi tanah suci. Mekkah dan Madinah dibangun hotel-hotel super mewah, sebagian menggeser situs bersejarah Islam. Banyak ulama mengkritik arah pembangunan yang lebih menonjolkan wisata mewah daripada pelestarian sejarah. Gaya hidup hedonis generasi muda. Mobil sport, fashion mewah, liburan ke Eropa jadi standar gaya hidup anak muda. Padahal Nabi SAW memperingatkan tentang umat yang terlena oleh dunia. Pemborosan sumber daya alam. Air digunakan berlebihan untuk lapangan golf dan tanaman buatan di gurun, sementara negara tetangga kekurangan air. Allah melarang pemborosan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Media hiburan yang mengikis akhlak. Serial drama Arab mulai mengadopsi gaya Hollywood, termasuk adegan dan nilai yang bertentangan dengan Islam. Fenomena ini membuat kita sadar, tanda-tanda akhir zaman tidak hanya ada di buku-buku hadis, ia sedang kita lihat di negeri yang menjadi pusat Islam. Tugas kita bukan sekedar mengamati, tetapi mempersiapkan diri dengan iman, amal, dan taubat sebelum terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Dan jika kamu punya cerita menarik tentang Islam, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.